A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakash syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi hari ini bersama-sama kita dapat bertemu kembali di bawah naungan Al-Quran dengan tema yang sama, melanjutkan pelajaran kita kemarin dengan tema mari kita mengenal Allah melalui asma-asma'nya. Dan mari kita memahami asma Allah melalui ayat-ayatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita semua untuk berkomunikasi melalui asma-asma. Dan Allah juga memerintahkan kita untuk mensucikan namanya yang maha agung, yang maha mulia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama kebesaran keagungan Tuhanmu yang maha agung, maha tinggi. Dengan melalui asma Allah Subhanahu wa ta'ala kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui asma'nya kita mengenal kebesaran dan keagungannya. Nah, untuk memahami asma Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mudah dan jelas, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita semua untuk merenungkan ayat-ayat kebesaran dan keagungan Allah, baik di langit, di bumi, termasuk dalam diri kita. Karena ayat-ayat Allah ini merupakan contoh-contoh yang menggambarkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menerjemahkan arti dan makna dari asma Allahil husna. Nah, untuk membuka kajian kita pada pagi hari ini, setelah saya mengucapkan salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh, mari bersama-sama kita buka dengan membaca Ummul Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين.
Ikhwan akhwat yang ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya menyebutkan sebahagian asma-Nya. Begitu pula dalam sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi asma Allah tidak terbatas dengan apa yang Allah sebutkan dalam kitabnya atau dalam sunnah Nabi-Nya. Tapi seluruh nama-nama, makna-makna yang menunjukkan keindahan, keagungan, kesempurnaan tiada tara adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena alam raya dan seluruh isinya adalah milik Allah. Maka makna-makna yang penuh keindahan yang mencerminkan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala adalah miliknya. Dan Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan kita kepada dirinya melalui asma-Nya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan mengenai asma-Nya melalui ayat-ayat kebesaran dan keagungan yang tak terhingga. Sebagai contoh, di antara nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, Al-Hakim, Al-Qadir. Begitu juga Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apabila kita ingin memahami lebih jelas dari nama-nama Allah tersebut, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Alim, Al-Hakim, Al-Qadir. Coba mari bersama-sama kita merenungkan ayat-ayat Allah yang terdapat di langit dan di bumi. Kita mulai dengan diri kita. Apakah mungkin akan lahir manusia, tercipta manusia tanpa ilmu? Lalu mungkinkah manusia akan lahir dengan ilmu yang dimiliki oleh manusia? Dengan keterbatasan ilmu yang dimiliki manusia, mungkinkah manusia yang begini sempurna penuh keseimbangan akan lahir dari tangan mereka? Mustahil. Setiap organ tubuh manusia, di dalamnya terdapat ayat-ayat kebesaran dan keagungan Allah. Sebagai contoh, jantung manusia. Ribuan tahun manusia hidup di muka bumi ini. Mereka berupaya sesuai dengan kemampuan mereka, wasilah yang ada pada mereka untuk meneliti jantung manusia. Hingga tiba di abad modern, abad ilmu pengetahuan dan pencerahan. Tapi ternyata manusia hingga kini dengan contoh yang ada pada manusia, mereka tidak mampu untuk menciptakan jantung yang serupa. Bahkan darah manusia, walaupun bahan bakunya tersedia, manusia tak mampu untuk menciptakan darah yang sama dengan apa yang ada pada manusia. Di saat seseorang membutuhkan darah, tetap harus diambil dari sesama manusia, sesuai dengan jenis darah masing-masing. Para ahli tak mampu untuk menyediakan darah alternatif. Begitu pula paru-paru manusia. Begitu pula kedua ginjalnya. Begitu pula pencernaannya. Begitu pula otot-ototnya, pembuluh darahnya, dan syarafnya. Dengan kepandaian kemajuan manusia, mereka tak mampu sama sekali untuk menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita tanpa ada bahan baku sebelumnya, tanpa ada contoh sebelumnya. Ternyata manusia dari mulai pertama diciptakan, sepanjang perjalanan hidupnya hingga kini tidak perlu mengalami modifikasi atau revisi. Betul-betul lahir dari tangan Allah dalam keadaan sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dua bola mata kita.
kedua telinga kita. Begitu juga penciuman kita, kemudian indera rasa kita. Dan lain-lainnya. Kita temukan betul-betul semua itu penuh dengan keajaiban apabila kita mau merenung dan berpikir. Kemudian otak manusia yang menyimpan memori yang terkumpul sepanjang perjalanan hidupnya. Kita tahu bahwa otak manusia mirip dengan agar-agar. Kalau orang membelah otak manusia, menjumpai otak manusia mirip dengan agar-agar. Kemudian juga kita perhatikan volumenya juga tidak terlalu besar. Kalau dibandingkan dengan otak sapi, otak kerbau dan sapi jauh lebih besar. Tapi yang menakjubkan, bagaimana dengan volume otak yang begitu kecil. Kemudian kalau kita lihat juga bahan-bahannya, nampak di mata kita begitu sederhana, ternyata menyimpan rahasia besar. Sepanjang perjalanan hidup kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita cium, apa yang kita rasakan, kita raba, tersimpan dalam memori yang ada pada otak kita. Subhanallah, tidak bercampur aduk. Begitu kita menjumpai seseorang, orang ini merupakan salah satu memori yang tersimpan dalam otak kita. Di antara mungkin jutaan bahkan miliaran data. Begitu kita menjumpainya, kita tidak harus berpikir lama. Bertanya-tanya siapa ini orang. Tapi begitu kita melihat, langsung kita mengatakan bagaimana keadaan kamu ya Muhammad. Apa kabar? Subhanallah. Pandangan mata melihat objek, langsung otak memberikan jawaban, ini fulan. Begitu juga di saat kita mencium aroma durian, tidak perlu lama berpikir, kita tahu ini durian. Aroma nangka, aroma kemang, aroma melon, semangka. Begitu kita mencium, langsung kita mengetahuinya, mendapatkan jawaban dari memori kita begitu cepat, dengan kecepatan yang amat luar biasa. Tapi kalau seorang katakan mencari data melalui komputer, berapa lama dia harus menemukan data tersebut? Pencet tombol sana, tombol sini. Membutuhkan jeda waktu, dan komputer itu sendiri dirangkai, dirancang dengan mencontoh apa yang ada pada manusia. Karena manusia menciptakan berbagai macam hal atau merangkai berbagai macam hal seperti robot dengan mencontoh makhluk-makhluk Allah. Pesawat helikopter mencontoh capung. Begitu juga pesawat-pesawat komersial, pesawat-pesawat tempur dengan mencontoh burung-burung yang terbang di angkasa. Jadi manusia merangkai semua ini dengan mencontoh apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Nah, coba renungkan bersama-sama data memori yang tersimpan dalam otak kita. Tersusun dengan rapih, baik yang terlihat, terdengar, tercium, yang kita rasakan maupun kita raba. Semua tersusun dengan rapih. Begitu mata kita melihat satu objek yang pernah tersimpan pada memori kita, atau kita mendengarkan satu objek, atau kita mencium aroma sesuatu yang pernah tersimpan dalam memori kita, atau kita merasakannya, atau kita merabanya, langsung otak mengirimkan berita kepada kita semuanya. Tapi sayang manusia tidak merenungkan hal ini. Manusia membanggakan penemuan-penemuan mereka. Mereka lupa akan rahasia Allah pada otak manusia yang begitu menakjubkan. Di samping ilmu pengetahuan yang dipelajari manusia, dia mempelajari matematik, mempelajari fisika, mempelajari kimia, mempelajari astronomi. Ternyata otak manusia dengan memorinya tidak pernah penuh. Malah semakin dilatih akan semakin tajam. Berbeda dengan memori yang diciptakan manusia.
Begitu mulai terisi dan penuh mulai agak lambat. Lambat. Bahkan terkadang hang. Harus di-reset kembali. Atau sebagian data harus dihapuskan. Tapi yang amat menakjubkan, ternyata otak manusia yang volumenya tidak terlalu besar. Yang amat menakjubkan, ternyata mampu untuk menyimpan data yang bermacam-macam, baik visual, baik yang bersifat audio, kemudian juga berbagai macam ilmu pengetahuan ya, yang dipelajari manusia, semua bukan hanya terkumpul dan tersimpan, tapi manusia mampu untuk mengembangkan dan memproses hingga melahirkan penemuan-penemuan yang menakjubkan. Maka tak heran Allah berfirman, wa fi anfusikum ayatun afala tubsirun. Dalam diri kalian terdapat ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Apakah kalian tidak melihat? Rupanya karena terlalu dekat, akrab dengan kita, seperti orang yang melihat sesuatu yang rapat dengan matanya tak mampu untuk melihat. Ini kelalaian manusia. Jadi kalau kita mau merenungkan ayat-ayat Allah yang terdapat dalam diri manusia, begitu seorang mempelajari biologi yang berhubungan dengan manusia, dia menemukan hal-hal yang menakjubkan di mana setiap organ tubuhnya, begitu pula sel-sel tubuhnya, hormon, enzim yang ada pada tubuhnya, betul-betul bekerja dengan penuh keseimbangan. Begitu seorang memasukkan makanan ke dalam tubuhnya, subhanallah, begitu masuk ke dalam sistem pencernaan, setelah dikunyah melalui sistem yang manual atau enzim pencernaan, langsung secara otomatis dengan peralatan sensor yang amat canggih, dia menyemprotkan enzim untuk membantu mencernakan makanan. Oleh karena itu, seorang yang merokok seringkali menimbulkan informasi yang salah. Begitu dia merokok, asap rokok masuk, enzim pencernaan keluar. Karena alat sensor melihat sesuatu yang masuk yang membutuhkan untuk dicerna. Akhirnya mengikis lambung seseorang, menimbulkan kerusakan. Bukan karena kesalahan Allah, tapi karena manusia memasukkan sesuatu yang tidak benar. Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya memberikan kesempatan bagi manusia untuk memperbaiki kesalahannya. Tapi kebanyakan dari mereka bukan mensyukuri nikmat Allah, malah melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak tubuhnya. Nah, melalui nama Ar-Rahman Ar-Rahim kita melihat bagaimana luasnya toleransi Allah dan besarnya terhadap kesalahan dan kejahatan manusia. Padahal begitu mereka berbuat salah, Allah bisa menghukum spontan, tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan. Allah menjaga nikmatnya padanya, walaupun dia ingkar mempersekutukan Allah, menyalahgunakan nikmatnya, Allah masih memberikan maaf, kesempatan baginya. Dia yang mendahului hambanya sebelum hambanya berbuat sesuatu dengan berbagai macam nikmat, termasuk menciptakan diri kita dalam keadaan yang penuh keseimbangan dan sempurna, menjadikan kita sebagai khalifah. Tidak pernah kita melakukan sesuatu kebaikan hingga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kita menjadikan sebagai khalifahnya. Tapi ini merupakan pilihan, karunia dari Allah yang seharusnya kita syukuri. Ar-Rahim yang begitu penyayang terhadap hambanya. Mendidik hambanya dengan penuh kasih sayang. Seringkali hambanya salah faham terhadap Allah. Dia hanya melihat Allah bersikap baik pada saat memberikan hal-hal yang baik, yang menyenangkan. Sedangkan pada saat dia menerima cobaan, beranggapan bahwa Allah bersikap buruk padanya. Padahal tidak. Itu pendidikan. Untuk mendidik hambanya agar betul-betul menjadi manusia yang dewasa, matang, dan berakal. Juga mengampuni dosa-dosanya dengan cobaan-cobaan yang dihadapi. Kalau kita merenungkan bersama-sama, bagaimana
Ar-Rahman, Ar-Rahim. Rahmaniyah Allah dan Rahimiyahnya dapat kita lihat pada diri kita, pada kehidupan kita. Begitu juga pada kehidupan makhluk hidup di sekitar kita, kita saksikan bagaimana rahmat Allah yang Allah taburkan pada makhluk-makhluknya. Hingga seekor harimau yang menyeramkan, bagaimana dengan penuh cinta kasih dia merawat anaknya, melindungi dirinya dengan nyawanya. Kemudian bagaimana seekor harimau berburu, setelah berburu mengupas hasil buruannya, sebelum dia mencicipi diberikan pada anaknya. Anaknya terlebih dahulu makan. Padahal harimau begitu menyeramkan, tapi rasa rahmat yang membuat pemandangan menarik kita jumpai dari seekor harimau. Sebagaimana yang pernah kita jumpai dalam satu tayangan di YouTube, satu kejadian seekor harimau atau macan membunuh seekor monyet yang baru melahirkan. Dia lapar, membutuhkan mangsa dan makanan. Akhirnya dia membunuh induk monyet tersebut. Begitu dia selesai membunuh, dia menjumpai ternyata ada anak monyet tersebut yang kecil yang baru dilahirkan. Harimau ini ternyata tersentuh rahmatnya. Akhirnya dia menggantikan induk monyet, merawat anak monyet tersebut hingga mandiri. Baru setelah itu ditinggalkan. Seekor kuda mengangkat kakinya dengan penuh rahmat untuk tidak menginjak anaknya. Seorang ibu dari mulai masa mengandung dengan susah payah dia mengandung anaknya. Membawa beban yang hari demi hari semakin berat. Mengandung dengan susah payah, melahirkan pun nyawa taruhannya. Tapi begitu anak tersebut lahir, si ibu tidak membenci anak tersebut yang menyusahkan dirinya selama 9 bulan, yang mengganggu tidurnya, istirahatnya. Bahkan membuat dia sakit, terancam nyawanya pada saat melahirkan, dipandang dengan penuh rasa rahmat cinta. Bukankah itu rahmat Allah yang Allah letakkan di hati ibu kita? Dia bersabar merawat anaknya. Bangun di waktu malam, membersihkan kotorannya, tidak pernah mengeluh. Bahkan si ibu penuh rasa khawatir di saat anaknya enggan untuk menyusu. Penuh rasa khawatir di saat anaknya mengeluh dan menangis. Hati ibu lebih menangis dan khawatir. Begitu juga seorang ibu, hatinya penuh rasa khawatir di saat anaknya demam ataupun sakit. Siapa yang membuat ibu bersabar dengan penuh rahmat cinta kasih? Memperhatikan anak tersebut. Nah, rahmat di hati ibu, demikian pula ayah yang bekerja bersusah payah untuk anaknya. Itu merupakan sebahagian kecil rahmat Allah yang diletakkan di hati mereka. Satu hari Nabi pernah memberikan satu perumpamaan. Dia mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala di sisinya terdapat 100 rahmat. Rahmat terbagi pada 100 rahmat. Lalu satu rahmat diletakkan di muka bumi di antara makhluk-makhluknya, baik manusia maupun hewan. Dengan rahmat tersebut, seekor kuda menahan kakinya untuk tidak menginjak anaknya. Seorang ibu penuh rasa khawatir dan pengorbanan bagi anaknya. Seekor monyet merintih menjerit di saat menyaksikan anaknya dalam keadaan yang berbahaya. Seekor ayam yang penakut, yang biasanya lari begitu menjumpai kita, begitu dia merawat anak-anaknya langsung dia mengembangkan bulunya untuk melindungi anaknya. Dengan satu rahmat ini manusia saling mengasihi dan mencinta, begitu pula hewan. Di hari kemudian nanti, satu rahmatnya dengan 99 rahmat yang lain akan disatukan. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan bagi penghuni surganya yang beriman, bertakwa dan mengerjakan amal saleh. Jadi ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah, bila Anda ingin betul-betul mengenal Allah, maka kenali Allah melalui asma-asma'nya yang begitu indah. Asma-asma'nya yang betul-betul menampakkan di hadapan kita kasih sayang Allah, ilmunya yang meliputi segala sesuatu, kebijaksanaannya, begitu pula kekuasaannya. Jadi bila kita ingin memahami Rahmaniyah dan Rahimiyah Allah,
sebetulnya kita bisa belajar dari kehidupan ini, dari ayat-ayat Allah yang kita jumpai. Kita akan temukan betul-betul makna yang amat indah dari kedua nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tapi perlu kita fahami bahwasannya apa yang kita ketahui hanya sekelumit kecil dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu luas karena keterbatasan ilmu kita. Keterbatasan ilmu kita tak mungkin kita meliputi kebesaran dan keagungan Allah. Jadi yang kita fahami, yang kita ketahui hanya sekelumit kecil. Bertambah ilmu seseorang apabila hatinya sadar dan terbuka, dia akan melihat kebesaran Allah yang lebih luas. Sebagaimana setiap orang di saat dia mengambil air baik dari kolam maupun lautan, jumlah air yang didapatkan tergantung besar bejana dan tempat yang dibawa. Yang membawa segayung tidak akan sama dengan orang yang membawa satu ember. Begitu juga yang membawa tangki akan lebih besar apa yang dibawa dengan apa yang didapatkan oleh seorang yang membawa ember. Nah, ilmu seseorang di saat dia belajar semakin luas wawasan dan pengetahuannya, semakin luas juga wawasannya mengenai kebesaran dan keagungan Allah. Tapi sayang, sungguh sayang kebanyakan orang yang berilmu. Mereka bukan meresapi kebesaran keagungan Allah dengan ilmunya, bersyukur kepadanya, malah mereka sombong dan angkuh bangga dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya. Dalam suatu sajdah Allah berfirman, Alladzi ahsana kulla syai'in khalaq. Dialah yang telah memperindah, mempercantik, ya, menyempurnakan segala sesuatu yang diciptakan. Baik itu manusianya, hewannya, tumbuh-tumbuhannya, serangganya, faunanya, floranya, semua benar-benar diciptakan dengan penuh kesempurnaan. Wa bada'a khalqal insani min tin. Dan Allah telah memulai penciptaan manusia dari asal usul sederhana itu tanah. Di mana kakek kita, nenek kita diciptakan langsung dari tanah. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian anak keturunan manusia berkembang biak, diambil dari saripati tanah yang menghasilkan cairan yang hina, yang rendah, menjijikkan. Dari sana kita semua diciptakan. Tsumma sawwah, dari asal usul yang begitu rendah, Allah sempurnakan manusia. Allah berikan bentuk rupa yang indah. Allah ciptakan dirinya dengan penuh keseimbangan. Allah berikan dia ilmu, berikan dia akal, hingga menjadi manusia yang begitu menarik, yang begitu menawan. Manusia yang penuh dengan rahasia. Semua merupakan rahasia yang ditanamkan oleh Allah dalam diri manusia. Ilmu pengetahuan yang membuat malaikat penuh rasa hormat sujud kepada manusia dengan mentaati perintah Allah. Bukan menyembah manusia, tapi mereka beribadah kepada Allah, mentaati perintah Allah. Sebagai tanda hormat mereka kepada manusia yang diciptakan Allah, yang dibekali dengan ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah Subhanahu wa ta'ala sempurnakan manusia yang berasal usul. Dari asal usul yang begitu rendah diciptakan dengan penuh keseimbangan. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Dan Allah jadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan. Allah juga berikan kalian kalbu, berikan kalian akal dan fikiran. Tujuannya agar kita mengenal Allah dan mensyukurinya. Tapi qalilan ma tashkurun, sedikit dari kalian yang bersyukur kepada Allah. Kebanyakan justru mereka menyombongkan diri dengan nikmat Allah, baik dengan ilmunya maupun dengan hartanya, atau dengan kedudukannya, ataupun dengan penampilannya. Mirip dengan iblis ketika menyombongkan diri di hadapan Allah, menolak untuk sujud kepada Adam sebagai ujian baginya. Dia mengatakan, ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripadanya. Kamu ciptakan saya dari api, sedangkan kau ciptakan dirinya dari tanah.
Padahal iblis maupun manusia merupakan makhluk Allah, seharusnya tunduk kepada Allah. Kalau iblis taat pada Allah, niscaya dia akan menjadi makhluk yang mulia. Karena kemuliaan orang bukan dilihat dari asal usul ciptaannya, baik dari tanah maupun dari api, tapi iman, takwa, dan kepatuhannya kepada Allah. Manusia juga bukan dilihat dari nasabnya, bukan dilihat dari penampakan mukanya, wajahnya, atau dengan hartanya, tapi dilihat dari taat dan pasrahnya kepada Allah. Ini ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Begitu kita menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, terasa hati kita yang sadar akan merasakan betul-betul rahmat Allah yang meliputi seluruh alam raya, yang telah mendahului makhluknya dengan rahmat dan kasih sayangnya sebelum makhluknya melakukan sesuatu. Bahkan di saat makhluknya melakukan sesuatu mentaati perintah Allah, kebesaran Allah tidak bertambah karena Allah tidak butuh kepada kita. Semua yang kita lakukan dari kebaikan kembali kepada kita, kembali manfaatnya untuk kehidupan kita. Lalu kapan kita akan dapat mensyukuri nikmat Allah? Setiap kali kita mengatakan lakal hamdu ya Rabb, Allah balas lagi dengan nikmat yang melimpah ruah. Sampai kapan kita akan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Begitu juga begitu kita menyebut nama Al-Alim, Al-Hakim yang Maha Tahu lagi Maha Bijaksana. Melalui ayat-ayat Allah di langit, di bumi, termasuk dalam diri kita, kita melihat ilmu Allah yang maha sempurna. Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita saksikan pada diri kita, pada kehidupan kita, pada penciptaan kita yang begitu menakjubkan. Peralatan-peralatan canggih yang diciptakan manusia terus mengalami modifikasi. Tapi subhanallah, manusia yang menciptakan semua ini dengan izin Allah Ta'ala tidak membutuhkan modifikasi. Dari mulai kakek nenek kita sampai kita saat ini, manusia strukturnya, keadaannya sama, tidak berbeda. Subhanallah, otak manusia yang Allah berikan ternyata mampu berhadapan dengan tantangan zaman. Tidak perlu penambahan memori. Seperti yang kita lihat dulu, memori dari mulai giga sekarang sampai kepada tera. Tera ternyata masih tidak mencukupi. Walaupun katakan berjuta-juta tera, tidak akan dapat dibandingkan dengan kemampuan memori manusia dalam menampung data, bahkan memprosesnya dengan begitu sempurna. Tapi kemana hadirin sekalian kita selama ini? Jadi melihat ilmu yang dipelajari manusia, fisika, biologi, astronomi, geologi, dan lain-lainnya. Ketahuilah ilmu tersebut didapatkan dari apa? Dari ilmu Allah. Karena fisika menggambarkan hukum-hukum Allah. Biologi juga menggambarkan hukum-hukum Allah. Manusia menemukannya dari apa? Dari tubuh manusia ataupun hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Dia mempelajari, meneliti hukum-hukumnya hingga manusia membukukan berbagai macam ilmu pengetahuan. Bukan sesuatu yang datang begitu saja, tapi dari hasil penelitian pengkajian pada ayat-ayat Allah. Begitu juga dari alam astronomi manusia menemukan ilmu astronomi. Dari alam geologi atau lapisan-lapisan bumi lahirlah ilmu geologi. Kemudian matematik, hitungan. Bukan ke alam lain, semua diciptakan dengan hitungan. Wasyamsu wal qamaru bihusban, matahari bulan Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dan tentukan dengan hitungan yang begitu sempurna. Hitungan manusia sering kali salah, tapi hitungan Allah tidak pernah salah. Semua dengan ukuran, dengan hitungan, dengan hukum-hukum yang mengaturnya. Kemudian kalau kita melihat bagaimana keseimbangan yang ada pada ciptaan Allah, baik di alam lahir manusia maupun alam batinnya, dia menemukan kebijaksanaan Allah yang tak terhingga. Oleh karena itu orang yang mau merenung dan berfikir, dia akan melihat luasnya ilmu Allah yang tak terhingga. Yang diketahui manusia hanya sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Seandainya manusia dapat menyingkap sebahagian rahasia dirinya, itu hanya sebahagian kecil. Sebahagian besar masih dalam keadaan tersembunyi.
Seandainya manusia bisa melihat sebahagian dari kebijaksanaan Allah di alam raya ini, yang mereka temukan hanya sedikit. Oleh karena itu jangan pernah kita bangga dengan ilmu kita. Akhirnya ilmu ini bukan membuat kita dekat dengan Allah, mengenalinya, tapi ilmu yang menghijab kita dari Allah. Al-Alim, Al-Hakim, yang maha tahu. Al-Hakim, yang maha bijaksana. Kebijaksanaannya kita saksikan dalam seluruh arena kehidupan. Asal hati kita ingat pada Allah, mau merenung, kita akan betul-betul memahami sedikit dari nama-nama Allah atau yang terkandung dalam nama Allah, Al-Alim, Al-Hakim. Kemudian alam raya yang maha dahsyat yang diciptakan oleh Allah. Kalau kita mengarungi samudera saja, kita merasakan diri kita kecil walaupun di atas bahtera yang begitu besar. Kecil, begitu terbang di udara, kita melihat diri kita kecil, bahkan yang tadinya kita lihat besar, dari udara ternyata berubah. Rumah-rumah yang begitu besar pencakar langit berubah menjadi sesuatu yang kerdil. Padahal waktu kita di bawah melihat gedung pencakar langit, kita menggeleng-gelengkan kepala. Waktu kita melihat pesawat yang mampu menampung sekian banyak orang, terbuat dari besi terbang di angkasa, sungguh menakjubkan. Tapi begitu terbang dengan pesawat sendiri, menyaksikan dari udara, ternyata pesawat yang kita tumpangi begitu kecil, mirip dengan burung-burung yang terbang di angkasa. Melihat gedung pencakar langit ternyata mirip dengan bangunan-bangunan yang kerdil. Sewaktu masih terlihat. Begitu kita meninggi kembali, tidak terlihat sesuatu di bawah. Kita menyaksikan gunungan-gunungan awan di sekeliling kita. Terbang terkadang waktu kita masuk ke dalam awan yang tidak terlalu tebal, pesawat kita guncang. Tapi kalau masuk ke dalam awan yang pekat, pada saat itu kapal akan terlontar ke sana kemari. Menghadapi suasana turbulen yang amat mengerikan, menakutkan. Dalam keadaan takut kita berdoa berlindung kepada Allah. Allah lindungi kita dan selamatkan kita. Rahmat Allah yang tak terhingga. Maka tak heran Nabi mengatakan, Subhanak, maha suci engkau ya Allah. La nuhsi thana'an alaika anta kama athlaita ala nafsik. Kami tak sanggup sama sekali ya Allah untuk menghitung, menyebutkan, untuk menghitung kebesaran keagunganmu, untuk memuji engkau sebagaimana keadaan kamu yang sebenarnya. Falakal hamdu hatta tarda. Segala puji bagimu ya Allah hingga kau ridha kepada kami. Walakal hamdu idza radit. Dan segala puji bagimu ya Allah bila kau ridha. Walakal hamdu ba'da ridha. Dan segala puji bagimu setelah engkau ridha kepada kami. Kami benar-benar berhutang dengan seluruh hidup kami kepadamu ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Alim, Ya Hakim. Nah, dari alam yang begitu dahsyat yang diciptakan Allah. Bumi saja di mata kita begitu dahsyat. Baik kita berada di lautan, di udara, kita menyaksikan juga manusia-manusia dengan kekuatan mereka. Kita mendengar negara super power. Kita mendengar juga kata-kata perang bintang pada masa Ronald Reagan. Ternyata kita temukan tak ubahnya bagaikan permainan anak-anak dibandingkan dengan kebesaran keagungan Allah. Ternyata bumi kita ini salah satu planet yang mengitari matahari kita, berputar pada sumbunya. Sedangkan matahari kita bersama seluruh planet mengitari pusat galaksinya. Dan matahari itu merupakan salah satu bintang di antara sekian banyak bintang pada galaksi kita Milky Way atau Bima Sakti. Ternyata bukan hanya satu-satunya galaksi, terdapat lagi galaksi yang lain, Andromeda dengan bintang-bintang sebanyak 1 triliun diperkirakan. Belum lagi galaksi yang lain. Terus manusia dari waktu ke waktu menemukan jumlah galaksi sampai saat ini masih belum terhitung. Luas alam raya juga di luar jangkauan mereka. Tapi ternyata alam raya yang begini luas semua dalam genggaman Allah. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Sungguh mereka tidak akan dapat mengukur kebesaran dan keagungan Allah sebagaimana mestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun biyaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Sesungguhnya bumi
Begitu pula langit dengan seluruh galaksi dan bintang-bintangnya di hari kiamat nanti semua akan terlipat dalam genggaman tangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua ini yang ada, yang nampak seolah-olah abadi dan kekal, semua akan terlipat. Artinya bagaikan buku yang ditutup, semua akan berakhir dan runtuh. Dalam genggaman kendali Allah, bukan runtuh tanpa kendali, tapi semua dalam genggaman kendali Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nah, dari nama Allah Al-Qadir yang maha kuasa, Al-Qawi yang maha kuat, Al-Matin yang maha kokoh. Lalu kita jumpai alam raya yang begini besar, yang begini dahsyat, kita akan temukan ternyata alam raya menerjemahkan kekuasaan Allah. Menerjemahkan sebahagian dari kekuasaan Allah, tidak seluruhnya karena keterbatasan pengetahuan manusia. Menerjemahkan, menjelaskan sebahagian kekuasaan Allah, kekuatannya, kekokohannya. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadim min ba'di. Sesungguhnya Allah yang menahan, yang menjaga langit bumi agar tidak runtuh. Bila Allah Subhanahu wa taala meninggalkan langit bumi, lalu siapa yang kuasa menggantikan Allah untuk menjaga dan memeliharanya? Bila langit bumi ini mengalami kehancuran, tak ada seorang pun yang kuasa untuk menjaga memeliharanya selain dari Allah. Termasuk diri kita, sekarang kita merasakan kita hidup dengan ruh kita bersama kita, kemudian jiwa yang menjadi pusat kendali diri kita, kita merasa, kita melihat, kita mendengar, kita berpikir, ilmu pengetahuan kita bertambah, kita juga bekerja pada saat Allah perintahkan ruh kita untuk meninggalkan jasad kita. Jiwa dan tubuh kita langsung akan berhenti bekerja. Kapan saatnya? Yang mengetahui hal ini hanya Allah. Tidak ada satu pun manusia yang mampu untuk memprediksi semua itu. Kapan, di mana, itu merupakan rahasia Allah. Tapi kita sebagai orang yang beriman, hendaklah kita selalu ingat pada Allah. Kembali padanya, berserah diri padanya. Dan jangan kita pernah berhenti memanjatkan doa kita kepada Allah. Angkat tangan kita dengan penuh kerendahan. Begitu juga pada saat kita ruku dengan penuh kepatuhan. Pada saat kita sujud, kalau perlu teteskan air mata kita mohon kepada Allah. Nah, kalau kita melihat kebesaran keagungan Allah, apa arti corona di hadapan kebesaran dan keagungan Allah? Apa artinya berbagai macam penyakit dan mara bahaya? Kenapa kita lebih takut kepada corona daripada takut kepada rob corona? Kenapa kita kehilangan keseimbangan kita? Kehilangan rasa aman kita seolah-olah kita makhluk yang tidak bertuhan. Makhluk yang tidak beriman kepada yang maha kuasa, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah kuasa melindungi kita dari berbagai macam mara bahaya. Dan seandainya ada mara bahaya, katakanlah kematian menjemput kita, Allah akan menyertai kita baik dalam kubur kita maupun pada saat kita dibangkitkan dengan rahmatnya dan kasih sayangnya. Orang yang beriman harus memiliki pegangan dalam hidup ini. Berpegang kepada yang maha pengasih, penyayang, yang maha esa, tiada sekutu baginya dalam pemerintahan dan kekuasaan. Manfaat maupun mara bahaya semua terjadi atas izin Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Alim, Ya Hakim, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Qadir. Maka banyaklah kita belajar dan merenung dari ayat-ayat Allah. Kita akan temukan ternyata ayat-ayat Allah ini merupakan kamus yang menerangkan asma'ullahil husna dengan contoh-contoh yang jelas dan gamblang. Kalau kita memandang, mendengar, kemudian kita berpikir, kita akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengarungi kebesaran dan keagungannya, mengembara di tengah-tengah ayatnya. Seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Wahai Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan semua ini dengan sia-sia. Subhanak, maha suci Engkau, faqina adzabannar, lindungilah kami dari azab api neraka. Mari bersama-sama ikhwan akhwat, kita terus meresapi
kebesaran keagungan Allah melalui ayat-ayatnya, kembali kepada asma-Nya. Pada saat kita butuh sesuatu, panggil Allah melalui namanya. Pada saat kita takut dari sesuatu, kita berlindung kepada Allah dengan memanggil namanya. Dan jangan pernah Anda memohon perlindungan atau memohon untuk memenuhi kebutuhan Anda dari selain Allah. Kalau Anda memohon kepada selain Allah, Anda akan terhina. Seandainya mereka memberi pemberian mereka sedikit, karena mereka juga butuh dengan kita. Bahkan setelah memberi, mereka memperalat dan menjajah diri kita. Mereka mengungkit, menyebutkan apa yang mereka berikan. Begitu juga kalau kita berlindung kepada selain Allah, seperti mereka-mereka yang datang kepada jin, datang kepada syaitan, datang kepada makhluk dari orang merdeka yang mulia menjadi seorang yang terjajah dan hina. Maka Nabi mengatakan, wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta pada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu mohon pertolongan, mohonlah pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka dengan ini kita memahami sebahagian makna dari asma Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Alim, Al-Hakim, Al-Qadir. Begitu juga Al-Qawi, Al-Matin. Masakah kita masih takut menghadapi corona? Masa kita merasa ragu dan bimbang? Masa kita merasa panik? Tak berbeda keadaan kita dengan orang yang tak beriman. Mari kita berpegang teguh kepada Allah, berserah diri padanya, menghadapi ketakutan, ucapkan hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Banyak-banyaklah kita membaca asma Allahil husna, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir kepadanya, dan juga membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dan jangan lupa berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW dan keluarganya. Allah dan malaikatnya akan berselawat untuk kita sebanyak 10 kali selawat yang kita panjatkan untuk Rasul dan keluarganya. Selawat dari Allah dan malaikatnya akan menerangi kehidupan kita. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Dialah yang melimpahkan selawatnya atas kalian. Begitu pula malaikat berselawat untuk kalian untuk mengeluarkan kalian dari dalam kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Di saat Anda bertasbih kepada Allah, di saat Anda membesarkan Allah, berselawat kepada Rasulnya, demikian pula pada keluarganya. Anda yang diuntungkan. Anda akan menerima selawat Allah, malaikatnya. Begitu pula keluarga Anda akan menerima selawat dari Allah dan malaikatnya. Mari kita membangun kehidupan yang ramah, penuh kecintaan, penuh keadilan, penuh kebenaran, yang kuat menyayangi yang lemah, yang kaya menyayangi, melindungi yang miskin, yang berilmu juga membimbing mereka-mereka yang butuh. Dan jangan pernah yang diberikan kelebihan berbuat aniaya kepada saudaranya yang lemah. Ini yang akan merusak keseimbangan hidup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.